Jumpa lagi dalam Jalan Buku Channel, bedah buku indahnya Jalan Mendaki, penulis Hasan M. Nur dan Samsudin. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber Bapak Haji Samsudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kita akan membahas bagian keempat, bersedekah dalam karir, subbab 1, menjual gagasan. Ya. Silakan Bapak bercerita bab ini. Ya, jadi bersedekah dalam karir judul besarnya. Ya. Salah satu subnya yang pertama adalah menjual gagasan. Nah, jadi alhamdulillah Vicky dalam perjalanan hidup Papa di awal-awal berkarir di Kementerian Agama itu dibantu dengan hadirnya sejumlah teman-teman yang kreatif ya, sehingga sering beradu gagasan dan sekaligus juga menjual gagasan. Gitu. Diceritakan dalam buku ini saja, misalnya ketika ingin menghadirkan buku yang inspiratif seperti ini, itu kan diawali dari perdebatan, diskusi satu sama lain ya. Di situ ada Pak Tarmiji, ada Pak Gofar, ada Pak Hasan M. Nur, ada Pak Edi Wilham, Pak Ade Umaidi, ya. Bagaimana kita itu Pak Huriudin, itu almarhum. Nah, itu bagaimana kita membahas sebaiknya buku apa yang harus dihadirkan. Nah, itu kan keluarlah gagasan-gagasan untuk menghadirkan buku yang seperti sekarang ini. Bukunya berbasis pada cerita kehidupan seorang tokoh, dalam hal ini Papa. Kemudian, tapi disajikan bukan seperti biografi, gitu. Tapi disajikan seperti buku novel, gitu ya, seperti roman, gitu kan, gitu. Jadi ada semacam kisah-kisah yang seperti ada fiksi, gitu ya, gitu. Tapi ini sebetulnya basisnya kisah nyata. Cuma dikembangkan gitu, dikemas dengan cara-cara yang seperti novel gitu, sehingga lebih tertarik dengan bahasa yang lebih ringan, lebih populer gitu, tidak bahasa ilmiah, tidak bahasa yang akademik gitu ya. Nah, itu di situ kan beradu gagasan gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam karir itu sering begitu. Jadi di awal-awal kehidupan kita di birokrasi dulu, itu sudah mulai itu menjual gagasan itu. Misalnya dengan kehadiran buku, dulu itu buku bahan ajar, baik itu untuk madrasah maupun untuk sekolah umum, buku-buku pendidikan agama Islam. Itu dengan menghadirkan buku cara belajar siswa aktif. Jadi pada saat orang masih bertanya-tanya apa itu CBSA agama, CBSA agama gitu ya, kita segelintir anak-anak muda pada waktu itu menjual gagasan ke penerbit ternama waktu itu, PT Aries 5 itu. Bagaimana kita melempar gagasan ini? Bagaimana kalau kita hadirkan buku ini? Buku bahan ajar cara belajar siswa aktif untuk mata pelajaran agama. Kalau di madrasah kan banyak tuh mata pelajaran agama ya. Ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab. Tapi kalau di sekolah umum kayak di SD, SMP, SMA gitu, itu kan cuma satu mata pelajaran namanya pendidikan agama Islam. Nah, itu alhamdulillah menjual gagasan itu ke penerbit. Nah, gagasan ini tidak lepas dari tugas kita di kantor. Karena di kantor juga melakukan pengembangan bahan ajar, antara lain pada waktu itu pengembangan bahan ajar cara belajar siswa aktif. Tapi di kantor mengerjakan buku-buku pedomannya, sementara di luar mengerjakan buku-buku bahan ajarnya. Gitu. Jadi sebetulnya ada sinkronisasi itu antara yang kita kerjakan di kantor dengan apa yang kita kerjakan di luar. Nah, itu menjual gagasan seperti itu dan berhasil kan, alhamdulillah. Berhasil mendongkrak semua kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi, kekuatan akses, kekuatan pasar ya, kekuatan jaringan kerja dan lain sebagainya. Kita punya jaringan kerja dengan kanwil-kanwil, terutama waktu itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Itu punya akses untuk bagaimana mengembangkan
bahan-bahan ajar yang waktu itu lagi tren CBSA, sedang tren-trennya CBSA. Ya, itu tadi yang Papa bilang, ketika orang masih bertanya-tanya, apa sih, bagaimana sih CBSA agama gitu kan? Kita cepat-cepat sudah menghadirkan, ini loh CBSA agama ini loh bukunya, ini loh pelatihannya seperti ini. Kalau kita mau pelatihan, ini loh pelatihannya ada. Kalau mau buku pedoman, ini loh buku pedomannya ada. Kalau mau buku bahan ajar, ini loh bahan ajarnya ada. Kita jual itu gagasan-gagasan itu, baik ke dalam maupun keluar. Keluar kantor. Nah, karena keluar kantor ya dengan penerbit-penerbit, gitu ya. Nah, terus dengan jajaran kerja di daerah, itu kan di luar kantor kita. Nah, kita jual itu, gagasan-gagasan itu dengan teman-teman. Dan alhamdulillah, dalam perjalanannya, gagasan-gagasan itu yang kita jual, laku dengan sangat memuaskan gitu. Jadi terbiasa kita dengan menjual gagasan-gagasan itu gitu, Vicky. Ini sebelum jadi buku Tiada Pernah Menyerah sama Indahnya Jalan Mendaki kan namanya Majelis Jumatan. Kenapa harus hari Jumat waktu itu? Ya, itu kesepakatan saja, karena biasa kalau Jumatan seperti hari libur, berkumpul setelah sholat Jumat gitu. Jadi kita bikin Jumatan. Nah, jadi sebelum jadi buku, waktu bikin buku Tiada Pernah Menyerah, buku Indahnya Jalan Mendaki, itu setiap mau bikin buku kita diskusikan dulu. Apa ini kerangkanya, apa ini isinya yang mau dibahas. Papa sebagai yang punya basis cerita, Papa dulu memaparkan, mempresentasikan, inilah potongan kisah kehidupan itu seperti ini, satu, ini satu, ini satu. Jadi, nah itu disusun, nah kemudian didiskusikan, ini sebaiknya begini, ini sebaiknya begitu, dan lain sebagainya. Itu dibahas. Gitu. Itu dalam rangka memastikan agar buku yang kita terbitkan di Jalan Buku ini, di komunitas Jalan Buku ini, itu ada buku-buku yang berkualitas, yang inspiratif, yang memang diperlukan oleh para pembaca sebagai inspirasi. Karena itu berangkatnya dari kasus-kasus atau bukan kasus, kisah-kisah ya, kehidupan seseorang, gitu loh. Itu. Papa tambahkan misalnya dulu waktu di Badan Litbang ya, dulu masih di Badan Litbang itu sering Papa dengan teman-teman menjual gagasan lagi itu tadi, untuk memperkuat posisi di institusi, di kantor gitu. Nah, kita membangun jaringan dengan pihak luar. Apa yang gagasan yang dibuat itu? Yaitu tadi, menjual program-program. Programnya penguatan apa? Terkait penulisan buku agama, kita hadirkan dulu namanya Lekopena, Lembaga Koordinasi Penulisan Buku Agama. Lembaga ini kita jual, kita bukan jual ya, kita kerjasamakan dengan pihak-pihak luar untuk menghadirkan bahan-bahan ajar, buku-buku ya yang diperlukan di sekolah. Gitu. Terus pada giliran berikutnya kita juga membangun LKAP, gitu. Lembaga Kajian Agama dan Pendidikan. Kan litbangnya juga litbang agama. Ada puslitbang pendidikan juga. Nah, kita bikin lembaga kajian itu untuk apa? Agar yang tidak terakomodir di kantor itu bisa diakomodir dalam lembaga ini. Disinilah dijual nih gagasan-gagasan inovasi tentang pendidikan, inovasi tentang perbukuan, inovasi tentang pembelajaran. Nah, ini dijual di sini nih. Gagasan-gagasan itu dijual di lembaga ini. Jadi tidak pakai bendera kantor, tapi pakai bendera lembaga. Nah, ada juga dengan yang diketuai oleh Mas Johan Effendi, itu mendirikan Lembaga Indonesia Adidaya. Itu juga sama, menjual gagasan terkait dengan hasil-hasil penelitian, dengan kegiatan-kegiatan penelitian yang tidak tertampung di kantor. Nah, itu ditampung di luar. Gitu. Nah, ada juga, kita ada lagi yang terakhir itu membuat, itu Papa udah di sekretariat, itu untuk juga menampung itu kegiatan dari pihak-pihak luar yang bisa kita kerjakan, apakah itu training, pelatihan, training,
ada juga kegiatan kajian, seminar, workshop gitu. Nah, ada juga kegiatan penulisan gitu. Nah, itu kita namakan Puskapi, kita bikin Puskapi, Pusat Kajian Agama dan Pendidikan Islam. Nah, ini juga semua dalam rangka menjual gagasan-gagasan tadi, Piki. Gitu. Jadi bagaimana supaya dinamika kehidupan di kantor itu lebih dinamis lagi, gitu, karena ditopang oleh itu tadi. Kalau mengandalkan anggaran, ya, SDM dan sumber-sumber daya yang lain, itu terbatas kalau mengandalkan di kantor. Tapi kalau dengan mendirikan lembaga lagi, itu kita bisa menghadirkan SDM yang lebih besar, bisa menghadirkan anggaran yang lebih besar, bisa menghadirkan sarana-sarana pendukung yang lebih banyak, yang lebih beragam, gitu loh. Itu dengan aturan-aturan yang tidak terlalu jelimet kalau dari luar. Tapi kalau di dalam kan jelimet sekali aturannya. Harus ini, harus ini, harus ini, ya, segala macam. Akhirnya momentum lewat, ya, gitu. Kesempatan untuk terjual lebih bagus itu jadi lewat. Oleh karena itu kita gunakan itu tadi. Jadi banyak sekali upaya menjual gagasan dalam rangka memperkuat ya karir kita juga, karir kita masing-masing gitu, supaya lebih eksis, lebih berkualitas, lebih punya kompetensi yang memadai, gitu. Di majelis Jumatan tadi kan katanya kan baru ada buku fisiknya aja nih, Ya. buku digitalnya sampai sekarang Ya, proses jadi apa gimana? masih dalam pembahasan. Jadi sebetulnya setelah ada buku fisik kan rencananya Digital, ini buku digital. Kemudian ada media lain kan, mau film dan lain sebagainya. Itu semua masih dalam pembahasan di forum itu. Yang sudah jelas yang jadi adalah ini kan. Iya. Bahkan sekarang sudah 3 nih. Mau buku ketiga. Buku ketiga namanya judul bukunya adalah Ketika Hati Berkhidmat. Nah, buku ini ya, digagas bersama teman-teman untuk menggali kisah-kisah kehidupan Papa di dunia birokrasi khusus. Jadi kalau trilogi ini ada trilogi, buku yang pertama Tiada Pernah Menyerah, buku kedua Indahnya Jalan Mendaki, buku ketiga Ketika Hati Berkhidmat, itu basis ceritanya lain-lain. Iya. Basis cerita yang Tiada Pernah Menyerah itu lebih kepada kehidupan pribadi, gitu loh. Nah, dari masa kecil sampai tapi lebih bersifat pribadi. Sementara yang ini sudah bersifat kekeluargaan. Iya. Jadi buku yang kedua yang Indahnya Jalan Mendaki itu adalah kehidupan keluarga sebetulnya. Lebih banyak itu, dari mulai romantisme bercinta, ya kan, terus sampai kepada kiprah-kiprah lainnya di dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di sini itu dibahas. Nah, sementara pada buku ketiga nanti yang insya Allah dalam bulan ini kita terbitkan, itu lebih kepada kisah-kisah kehidupan di dunia birokrasi. Nah, iramanya hampir sama. Jadi diawali dengan berbagai keterbatasan di dunia birokrasi, terus dikembangkan dengan potensi-potensi yang ada, kemudian diraihlah berbagai keberhasilan ke depannya itu. Itu kira-kira. Terima kasih Papa atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Bagi penonton yang ingin memesan buku Indahnya Jalan Mendaki dan Tiada Pernah Menyerah, silakan hubungi Pena Madani dan nomor di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.